pada akhir tahun 31 Desember 2025 dengan tema menjalani tahun anugerah dalam sukacita dan damai, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Deva SSI. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir tahun ini kita berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan menyertai langkah hidup kita. Ada hari penuh syukur, ada hari penuh air mata. Namun dalam semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah pelindung kita, tempat kita bersandar dari masa ke masa. Di penghujung tahun ini, kita datang ke hadapan Tuhan membawa seluruh kisah hidup kita. Ada keberhasilan dan kegagalan, ada tawa dan luka, namun kasih setia Tuhan tetap nyata. Marilah kita berdiri dan beribadah memuji Tuhan, pelindung hidup kita dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian rohani kemurahan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah akhir tahun di tahun 2025 ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Semangat, persilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca nas yang membimbing kita dalam ibadah di hari terakhir di tahun 2025 ini. Seturut dengan Mazmur 9 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 9 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terikat, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang mencari dan berharap kepada. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian rohani, Tuhan selalu menolong. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita akan ada dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan yang setia. Marilah kita bersama-sama mengakui bahwa perjalanan selama sepanjang 1 tahun ini ada kata, sikap, dan keputusan yang melukai sesama dan melukai hati Tuhan. Mari dalam keheningan kita bersama-sama bersaat teduh sejenak dan kita akan ada di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami menyapamu di akhir dari tahun yang cukup panjang, 365 hari. Kami berjalan dalam suka dan duka kehidupan kami. Dan kami akui Bapa, bahwa sebagai manusia ada banyak hal yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terkadang kami lebih memilih untuk melindungi diri kami dengan melukai sesama kami. Terkadang juga Tuhan, kami berpikir bahwa apa yang kami putuskan jauh lebih baik daripada mengikuti kehendak Tuhan. Malam hari ini di hadapan Tuhan, kami bersama-sama tunduk di dalam hadirat-Mu. Kami tunduk dan mengamini bahwa ya, kami benar-benar telah bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi juga kami percaya Bapa, Engkau adalah Maha Pengampun yang akan senantiasa memeluk kami dalam keadaan rapuh, memeluk kami dalam keadaan sakit, memeluk kami di dalam keadaan kekecewaan kami, memeluk kami dalam kemarahan kami.
dan memelukkan dalam setiap rasa bersalah kami. Ampuni kami Tuhan. Izinkan kami mengawali hari-hari yang baru bersama-sama dengan pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan. Izinkan kami untuk benar-benar tahu bahwa kasih-Mu akan tetap setia ada bersama-sama dengan kami. Di doa ini permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa dan salah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama mengaminkan pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan kita menyanyikan PKJ 219 ayatnya yang ketiga. Berita anugerah. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dan berita keselamatan dari Allah. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Hendaknya kita semua senantiasa hidup menurut firman-Nya. Lengkap Kidung Jemaat 232. Terima
karunia anugerah yang datang kepada kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Allah seturut Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian untuk berdiri. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kidung Jemaat 415. Kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, dan bagian ini akan dipandu oleh seorang Bapak Penampil. Jemaat Tuhan yang terkasih, Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terpilih dari Mazmur pasal 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam hari ini kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman. Terlebih dahulu kami mohon, biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, supaya kami dapat membaca, kami dapat merenungkan, serta kami dapat melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Bapak Pendeta yang akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua, kami mohon Tuhan menyertai hamba supaya setiap yang Ia berikan, Ia sampaikan berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa yang baik, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, dengan Tuhan jemput untuk berdiri. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17.
Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keruh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-Hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kita silakan. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita bersama-sama bersyukur karena hari ini kita bisa diberi waktu dan kesempatan untuk melewati hari-hari hingga perjalanan kita ada di tapal batas dari sebuah perjalanan sepanjang tahun 2025 ini. Dan hari ini kita bersama-sama menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, seraya kita merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Tuhan pelindung kita. Dan bagian bacaan firman Tuhan kita bercerita tentang sebuah ungkapan perasaan yang dialami oleh Musa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dituakan dalam persekutuan kehidupan bangsa Israel. Suka dan duka dia alami bersama-sama dengan orang-orang Israel yang ada di sekitarnya. Dia menjadi orang yang terus berjuang, pemimpin yang berjuang supaya setidaknya Israel kembali bisa menjejaki perjumpaan mereka dengan Allah secara baik dan benar, tanpa dilandasi dengan motif dan maksud yang berbeda. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita menempatkan cerita ini ketika ada dalam sebuah situasi di mana ada seorang tua yang duduk di depan kita dan kita adalah seorang anak-anak. Dan kemudian orang tua ini mulai bercerita tentang pengalaman kehidupan yang dialaminya sepanjang dari saat masih muda sampai dengan memutih rambutnya.
Karena itu Bapak Mama, kisah ini harus terdengar di telinga Bapak Ibu sebagai sebuah kisah rangkaian panjang yang kemudian diakhiri dalam sepenggal-penggalan kata sebagai pujian mazmur di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini hampir senada dengan ketika kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin baru terselamatkan dari sebuah badai atau dari sebuah kecelakaan. Biasanya kita akan memilih untuk duduk sebentar. Lalu kalau ada orang yang datang untuk bertanya, bagaimana cerita tadi? Kita akan mulai berkisah kembali tentang apa yang kita rasakan. Kita akan mulai berkisah kembali, tadi waktu angin datang itu harusnya saya mati. Tapi kemudian saya coba berlari dan berteduh di bawah pohon atau berteduh di bawah bangunan yang cukup kuat dan saya terselamatkan di sana. Kira-kira cerita itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Dia melihat dari sejarah kehidupannya. Dari awal kehidupannya dia menjadi orang-orang yang tertindas. Dari ketika masih bayi Bapak Mama, Musa berada dalam ketertindasan. Dia hampir dibunuh, lalu kemudian diangkat oleh putri Firaun. Dia menikmati kehidupannya di istana Firaun, tapi kemudian juga dia dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Masakan kamu duduk seenak-enaknya di sana, sedangkan bangsamu sendiri ditindas. Adalah bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa lain. Maka kemudian Musa berjuang untuk mengeluarkan Israel dari tanah penindasan dan sampai dengan tapal batas sungai Yordan. Dia kemudian berkisah kembali tentang bagaimana cinta dan cerita Tuhan itu dia peroleh bersama-sama. Bapak Ibu kalau membaca ujian mazmur ini, Bapak Mama akan menemukan penggalan-penggalan. Ini yang bawa Alkitab ya. Kalau yang bawa HP pasti tidak terlalu kelihatan. Dari ayat 1 di ayat 2 dia satu kumpulan. Kemudian nanti dia berulang lagi dari ayat 3 sampai dengan ayat 12. Lalu kemudian dari 13 sampai dengan bagian terakhir ayat yang ke-17. Dia menceritakan pesan-pesan dan makna-makna dan juga sesuatu yang harus kita nikmati sebagai orang-orang yang dibawa oleh Tuhan sampai dengan tapal batas tahun 2025 ini. Mari kita mendengarkan Opa Musa bercerita tentang bagaimana kisah hidupnya ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Musa bilang begini, kalau sampai hari ini sebagai seorang pemimpin, saya dilindungi sebagai seorang manusia, saya dijaga ketat oleh Allah. Maka itu sebenarnya dia bermula dari sebuah penyerahan diri total kepada maksud dan juga keinginan kehendak daripada Allah. Musa bilang begini, kalau ada bahaya di masa yang lalu yang aku hadapi, kalau ada kemudian kematian-kematian yang hampir saya dapatkan, tetapi kalau sampai hari ini saya selamat, itu semua karena Musa bilang saya menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan, tempat untuk berlindung, tempat untuk merasa nyaman di tengah-tengah situasi yang tidak ada badai sama sekali. Saya ingin bercerita Bapak Mama ada perlombaan lukis tangan, lukis pakai cat air, dan mereka diberi tema bahwa lukisan itu dia harus mencerminkan sebuah keadaan yang damai. Lukisan itu harus mencerminkan keadaan yang damai. Ada begitu banyak orang yang mengikuti perlombaan itu. Ada yang menggambar sawah, lalu kemudian matahari. Ada yang juga menggambar seorang yang pikul cangkul baru pulang dari sawah. Rasa-rasanya ketika itu ada di bawah senja, matahari, langit sedang memerah dengan indahnya. Ini bukan seperti anak Gen Z yang kemudian foto langsung bilang apa? Langsung bilang ini beta story atau apapun, ada kata-kata cute yang ada di sana yang bikin. Tetapi dia mau bilang bahwa sebuah keadaan damai dia ada ketika orang menyelesaikan pekerjaannya, pikul cangkulnya sambil berkata bahwa besok akan kukerjakan lagi. Dia punya narasi begitu indah Bapak Mama, tetapi dia tidak mendapatkan juara. Ada satu juga yang kemudian menggambarkan satu keluarga yang duduk dalam satu rumah, makan bersama-sama di meja makan, saling bercanda tawa di sana. Itu pun tidak mendapatkan juara. Bapak Mama, tahukah Bapak Ibu, yang mendapatkan juara adalah ketika ada seorang yang menggambar satu batang pohon yang sedikit menjulang ke
tempat air terjun itu jatuh, ada badai dan terlihat daun-daunnya sangat miring ke kiri dan ke kanan. Tetapi burung itu, dia berusaha sedang menyuapi anaknya dengan makanan yang ada di paruhnya. Bapak Mama bercerita tentang aman, damai, bukan bercerita tentang keadaan yang kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita lewati penuh dengan damai sejahtera. Tetapi keadaan damai, keadaan nyaman ketika Musa bilang Tuhan adalah tempat perteduhanku, adalah ketika dia merasa nyaman, merasa aman, sekalipun di luar dari kehidupannya ada begitu banyak hal yang harus dipikirkan. Ada pekerjaan, pelayanan, ada sakit, penyakit, ada segala kekecewaan dan tersinggung, dia pikir dalam bebannya. Tetapi ketika dia ada di bawah Tuhan dalam perteduhan itu, dia merasakan kenyamanan. Bicara soal aman bukan soal bicara tentang Tuhan buat kita situasi aman, tetapi bagaimana perasaan aman itu muncul dari hati sekalipun badai sedang menghantam keluarga kita. Itu kira-kira catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Bapak, Musa berusaha untuk mengimbangi. Ada kemahakuasaan Allah dalam perteduhannya, tetapi juga Musa membuat lemparan baru. Di pasal 3 sampai dengan pasal 12, Musa bilang begini, sekalipun ada rasa aman, kita membuat Tuhan Allah sebagai tempat perteduhan kita, menjadi payung kita di saat badai, tetapi juga ada kesalahan-kesalahan. Kami harus akui di hadapan Allah bahwa ada kesalahan-kesalahan yang kami buat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Musa pimpin bangsa Israel dengan tegak tengkuknya, marah kecewa dengan bangsa Israel pada saat mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah dijanjikan, tanah yang penuh susu dan madu itu. Tuhan Allah bilang, engkau Musa, engkau tidak layak untuk masuk di dalam negeri yang kujanjikan itu. Engkau tidak layak untuk itu. Maka panggillah Yosua untuk menggantikanmu. Bapak sebagai seorang pemimpin pasti dia akan kecewa. Ini yang orang biasa bilang, beta boleh dengan nol dari lu, dengan dari nol. Tiba-tiba pas susenang semua dapat berkat banyak, dia jalan dengan orang lain. Atau bahasa kerennya jaga orang jodoh, anak-anak muda yang sekarang. Pasti 2025 ini ada yang imam datang di doa syafaat sambil bilang, wih Tuhan ya, uang bakso surugi, uang pulsa surugi. Tapi ujung-ujungnya 2025 beta datang gereja duduk sendiri, doa sendiri di sini. Yang kita tidak tahu Bapak Mama apa yang sedang Bapak Ibu rasakan dan saya rasakan. Tetapi Musa datang di hadapan Tuhan. Dia punya kecewaan, dia sampingkan. Tetapi dia mau bilang begini, benar Bapak, kami mungkin punya kesalahan. Murkamu datang menghantam kami. Bahkan juga Musa bilang begini, kalau bisa Tuhan, engkau punya anugerah diseimbangkan dengan setiap penderitaan-penderitaan yang ada. Engkau punya murka yang marah itu disesuaikan dengan ketertindasan, waktu ketertindasan kami. Musa sampai mengatakan demikian Bapak Mama, karena dia tahu sepanjang ia memimpin, sekalipun dia adalah seorang hamba Allah, dia ada dalam setiap keterbatasan yang ada. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara sekalian, tanggal 31 Desember sebentar kita ada ibadah keluarga jam 11. Nanti Bapak Mama bisa ambil liturgi di majelis jemaat, atau mungkin Bapak Ibu yang dari jemaat luar bisa juga minta liturgi khusus yang disediakan oleh majelis jemaat. Bapak Mama ini mau bilang begini, tanggal 31 Desember dia harus jadi momen di mana kita duduk sama-sama mengakui setiap keterbatasan kita, lalu kemudian kita menuliskan semangat baru apa yang harus kita perjuangkan di tahun yang baru, di tahun 2026. Mari kita bersama-sama melihat ayat yang ke-12 pada bagian terakhir dalam bacaan kita, ayat 12 sampai dengan ayat yang 17. Saya minta kita baca bersama-sama ayat 14 sebagai sebuah permohonan pribadi kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14. Sudah dapat Bapak-Mama? 1, 2, 3. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, supaya kami dan bersuka cita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Musa bilang begini di hadapan Tuhan. Tuhan, izinkan kami merasa kenyang saja di setiap hari-hari kami. Bukan kenyang karena makanan yang mewah, tetapi kenyang karena kasih karunia. Dan izinkan kami menikmati hari-hari hidup kami di tahun 2026 dengan penuh sukacita, dengan bersyukur senantiasa. Karena hari ini harus kita akhiri sambil bilang, Tuhan,
Kita betul, kita salah, kita punya keterbatasan, tetapi di balik itu semua 365 hari Tuhan anugerahkan buat kami, dan itu kami syukuri bersama-sama. Kami menangis iya, kami kecewa iya, kami marah iya, kami sakit iya, tetapi itu semua tidak akan menutupi rasa syukur kami, karena Tuhan bawa kami sampai dengan batas ini. Karena Tuhan bawa kami sampai dengan waktu ini, tempat di mana kami akan mengawali tahun yang baru, di hari yang baru, di hari esok. Sebentar juga Bapak Mama, kita akan memberikan nasar sesuai dengan tanggal bulan kelahiran kita masing-masing, dari Januari sampai dengan Desember di sana. Itu bukan semata-mata sebuah persembahan yang Bapak Mama persembahkan secara biasa, tapi saya ingin kita semua masing-masing ketika maju ke depan untuk memberikan persembahan nasar itu, kita mau bilang, Bapak, izinkan kami juga menjadi seperti Musa. Musa bilang bahwa kami di usia ini batasnya sampai 70. Kami sudah tahu 2026 kami selamat atau tidak. Toh juga ini tahun dalam jemaat ini kita kehilangan banyak orang. Ada yang kehilangan orang tua, ada juga 2 jemaat yang kehilangan 2 orang anak. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi di 2026, tapi kami tahu sampai dengan saat ini Tuhan berkati, maka izinkan hati kami dan ingatan kami selalu ingat dimanapun kami berada dan kemanapun langkah kaki kami tuju, Tuhan menjadi pelindung kami, Tuhan menjadi perteduhan kami. Selamat mengakhiri tahun 2025 dengan sukacita. Saya berharap kita punya waktu 24 Desember yang lalu banyak keluarga yang kemudian pulang gereja langsung tidur, tidak beribadah. Saya berharap bahwa tanggal 31 ini sebentar jam 9, 10 atau jam 11 kita akan bersama-sama dengan keluarga mengucap syukur untuk setiap kasih sayang Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat berakhir tahun bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan telah berfirman. Kita mendengarkan persembahan pujian trio. Tadi terlapor di belakang hanya bilang trio saja.
Terima kasih kiranya pujian itu menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan kekuatan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. PKJ 14. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Solat Hidup.
Engkau selalu bersamaku di sepanjang jalan hidupku. Sejenak aku merenungkan penyertaanmu Tuhan. Sejak di awal tahun ini hingga di akhir malam ini, sungguh tiada terhingga, sungguh tiada terbatas, tiada pernah lupa. Hari-hari silih berganti, penuh dan cobaan, namun kasih sayang-Mu Tuhan selalu menolongku. Gerak langkahku terus, karena Kau besertaku di sepanjang tahun ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya esok nanti di awal tahun yang baru, Engkau selalu bersamaku di sepanjang jalan hidup. Kiranya esok nanti di awal tahun yang baru, Engkau selalu bersamaku di sepanjang jalan hidup. Terima kasih Bapak Guru Solati, ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Bapak Mama, kita akan memberikan persembahan syukur. Para petugas akan membantu kita dalam bagian ini. Dalam persembahan syukur ini Bapak Ibu, kita juga akan sekaligus memberikan nasar yang sesuai bulan lahir kita. Kita akan jalan dari tengah dan kembali dari sudut kiri dan kanan yang bisa kita lewati bersama. Sehingga ketika kantung persembahan melewati Bapak Ibu, maka itu giliran Bapak Ibu untuk bangun memberikan nasar syukur itu. Bapak Mama kekasih Tuhan, anugerah dan juga kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di Gemit Efrata Renos. Inilah kami Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa kami. Amin. Kita menyanyikan kita Bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama ada di dalam akta penutupan tahun dan sambut baru. Kita ada di dalam syukur dan in memoriam. Saya mengundang Bapak Ibu majelis jemaat untuk ada di depan meja persembahan menghadap ke mimbar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 2025 Jemaat Unit Efrata Plymouth yang menemukan dan menjejaki jalan cerita panjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ada pasangan-pasangan nikah yang merayakan kebersamaan mereka, Bapak Bambang Arianto Adu dan Ibu Pendeta Oblin El Tanel. Kemudian ada Bapak Ruben Ishak Ilah dan Ibu Tice Yunarwati Anu. Ada juga Bapak Kristison Penny dan Ibu Reni Tolasik yang kemudian menjadi jemaat yang berbeda dari kita. Ada juga Bapak Yeni Yoho dan Ibu Aisyah Bailaw yang juga mengikuti suami berpindah jemaat dari tengah-tengah kita. Kemudian ada juga Bapak Daniel Anu dan Ibu Maria Selvice Pasole yang merayakan cinta kasih mereka di Pulau Undang. Kemudian di tanggal 11 Juli 2025, Bapak Melvin Rinaldo Mateo dan Ibu Margarita Pamidayo merayakan cinta kasih mereka menjadi keluarga di tengah-tengah jemaat kita. Di balik pasangan-pasangan yang menjumpai cinta mereka, ada juga anugerah Tuhan yang kita terima di tahun 2025. Terlahir di tengah-tengah keluarga Bapak Papi dan Ibu Lita, anak Yakela Evangelista Bailaw. Kemudian bersama-sama dengan Bapak Henrik Sesun dan Ibu Melan Sesun Buhu, terlahir anak Kairos Marsal Sesun. Kemudian bersama-sama dengan keluarga Otto, mereka merayakan seorang anak yang terlahir di tanggal 15 Februari 2025 dan diberi nama Alcantara Kenan Otto. Dan bersama-sama dengan seorang ibu, Mutri Tolasi, yang melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Juandri Frans Tolasi. Dan bersama-sama dengan Bapak Freddy Otto dan keluarga besar Otto, kami menyambut kedatangan anak Davian Nathanael Otto. Dan ini adalah keluarga-keluarga yang terbentuk dan pindah bersama-sama dengan kita. Keluarga Bapak Yosi dan Koko dan Ibu Marni bersama-sama anak mereka Marvin Koko. Kemudian ada juga Bapak Denny Petpeu dan juga Ibu Ros dan juga anak Reza yang berpindah bergabung bersama-sama dengan kita. Demikian juga ada Bapak Polsel Albert Jackson Dun bersama-sama dengan Ibu Lu Silih Putri bersama kedua orang putra mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga harus mampu untuk mengucapkan bahwa di balik setiap kesenangan, kebahagiaan,
kita harus melepaskan seorang anak di tengah-tengah kita, anak Elina Gailin Bida, yang meninggalkan ayah dan bundanya sesaat di hari yang sama ketika ia dirawat dan meninggal dunia. Demikian juga bersama dengan saudara Bapak Dedi Doko dan Ibu Anje Belau. Mereka kehilangan anak kasih mereka Dean setelah anak itu berusia 1 tahun. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Mungkinkah cerita ini akan menjadi cerita bahagia kita, ataukah cerita duka ini juga akan menjadi cerita duka kita di tahun 2026. Mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ada di penghujung perjalanan 2026. Dan kami tahu Bapak, 2025 bukanlah waktu yang mudah. Kami ingat Bapak, ada saat di mana kami meneteskan air mata. Ada saat di mana kami merasa ditinggal sendiri. Ada saat di mana Bapak, kami seakan-akan melakukan sesuatu yang sia-sia di tahun 2025. Ada saat di mana Tuhan, kami melihat bahwa ada hal yang kami lakukan sebaik-baik mungkin, namun terkadang respon yang kami dapatkan bukan ucapan syukur dan terima kasih, tetapi kami menjadi orang-orang yang dihindari. Bapak, bukan kisah duka saja yang kami alami. 2025 menjadi tahun di mana kami memiliki anugerah dan juga jawaban dari setiap doa kami. Di antara kami, 2025 pada akhirnya kami dapat menjadi seorang aparatur sipil negara. Di 2025 akhirnya kami mampu membentuk sebuah keluarga. 2025 pada akhirnya kami harus menyambut keluarga-keluarga baru yang datang kepada kami. 2025 pada akhirnya membuat kami tetap bersyukur, karena sekalipun sakit kami dipulihkan, sekalipun kami kehilangan tapi kami dihibur, sekalipun kami tidak dianggap tetapi kami dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap suka dan duka yang kami alami 2025. 2026 sesaat lagi akan kami masuk. Kami tak pernah tahu Bapak akan apa yang kami hadapi nanti. Namun yang kami percaya, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan akan selalu menjaga memeluk kami, dan Tuhan juga yang akan memberikan kami kekuatan. Mungkin ada doa yang belum tersampaikan. Mungkin juga ada doa yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Dengan cinta, dengan ketaatan dan akan kehendak Tuhan, kami tunduk seraya menunggu janji Tuhan dalam kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami akhiri tahun ini dengan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama berdiri dan kita akan pujikan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa.
Di hari terakhir ini mungkin ada doa yang belum Tuhan jawab, tapi yakinlah bahwa Ia tetap akan menjadi tempat perlindungan kita. Karena itu Bapak Mama, mari kita bersama-sama dengan penuh ungkapan syukur kita mematikan lampu 2025 seraya dengan penuh harap kita bersama-sama memasuki tahun 2026 dengan memohon Tuhan memberkati dan menyertai kita. Mari kita bersama-sama duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin ada Bapak Guru atau Pak Musara yang ingin mempersembahkan pujian. Baik, kalau tidak ada, mari kita satu dalam syafaat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan kasih kekuatan sampai hari ini. Mungkin perjalanan 2025 kami berjalan seperti seseorang yang sedang mencari-cari jawaban Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari perjalanan itu terkadang kami harus beristirahat. Ada sakit yang kami rasakan, ada juga duka yang harus kami peluk, ada juga segala kekecewaan yang kami rasa di dalam hati kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bilang kepadamu bahwa di hari terakhir di tahun 2025 ini, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Mungkin kami menjadi pribadi yang belum mendapat jawaban Tuhan, tapi kami percaya hati kami akan selalu ada di dalam hadirat Tuhan. 2026 masih menjadi rahasia bagi kami, tetapi Tuhan izinkan kami supaya dengan demikian kami menjadi seperti seorang Musa yang menjadikan Tuhan tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami akan menikmati detik-detik terakhir di tahun 2025 bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Bahkan esok kami juga boleh merayakan kembali perjumpaan kami dalam ibadah tahun baru di tanggal 1 Januari 2026. Di hari ini tidak dapat Tuhan juga. Kami mohon ampun jika ternyata 2025 dipenuhi dengan pergumulan dan kami meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan hati kami tetap jauh, sebab waktu yang Tuhan anugerahkan adalah waktu yang perlu kami hitung baik-baik, karena kehidupan kami di dunia ini terbatas. Jika ternyata kami belum bisa menjadi pribadi yang baik, kami mohon Bapa 2026 kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik, memberkati orang lain. Hadirnya kami membawa damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa buat semua anak-anak kami, di mana saja mereka berada. Kami berdoa bagi semua orang tua kami, mereka yang telah memasuki lanjut usia, mereka yang telah mungkin memiliki waktu yang terbatas, tetapi dengan pengharapan yang penuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rencana-rencana kami yang akan kami minta di awal tahun 2026. Biarlah Bapa sendiri yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang boleh memberi diri, mulai dari majelis jemaat yang bertugas, persembahan pujian trio dan vokal grup sholat ini. Semua kami yang mengambil bagian, tim per, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sempurnakan pelayanan kami. Dan Bapak izinkan kami mengakhiri doa ini dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada dalam akta pemutusan umat Tuhan yang dikasihi Kristus, meskipun tahun ini akan berlalu dengan segala kesenangannya, dengan segala kenangannya, namun akan datang tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan dengan sejuta harapan baru. Demikianlah juga akan datang waktunya, bumi ini juga akan berlalu. Namun kasih Tuhan akan tetap abadi kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kebaikan-Mu Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama di baitnya yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah dalam kehidupanmu masing-masing. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan mengiringi perjalanan mengakhiri tahun 2025 dan mengawali tahun 2026. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 363 anggota jemaat yang hadir dan beribadah malam hari ini di hadapan Tuhan, dan memberikan damai sejahtera kepadamu, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk kembali saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada informasi besok bagi Bapak Mama yang setiap tahunnya mesti menerima diakonia dari gereja, besok di tanggal 1 baru kita bagikan. Diakonianya sudah ada di belakang, nanti besok baru Bapak Mama menerima diakonia. Kebaktian besok jam berapa Bapak Ibu? Jam 8. Itu hari pertama di tahun 2026. Ini hari kita 383, yang di luar jauh lebih banyak daripada yang di dalam. Jadi semoga yang malam ini majelis jemaat dapat berdiri kuat untuk bersalaman dengan jemaat di pintu kedua. Nanti kami akan berdiri dari pagar saja Bapak Ibu supaya di dalam ini tidak terlalu terdesak. Karena itu saya jemput Bapak Ibu berdiri. Selamat mengakhiri tahun 2025 dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama bersalaman dan kita pujikan nyanyian Ini Tiba Saatnya Kita Akan Berpisah.